Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai teknis penyusunan opini Dewan Pengawas Syariah yang menjadi materi terakhir dalam mata kuliah audit dan pengawasan syariah. Baik, jadi opini dikeluarkan oleh DPS untuk 3 hal ini ya biasanya. Yang pertama yaitu kelengkapan laporan semesteran untuk Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana yang kita sebutkan dalam materi sebelumnya dalam teknis penyusunan laporan DPS ya, kan ada opini ya di bagian belakang. Kemudian yang kedua, apabila ada permintaan dari bank dalam rangka perizinan penerbitan produk baru. Jadi misalnya bank ingin mengeluarkan produk baru gitu ya. Nah, itu wajib ada opini syariahnya dari Dewan Pengawas Syariah seperti itu. Karena itu sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk meminta izin kepada OJK, seperti itu ya. Kemudian berikutnya, kalau ada permintaan dari bank untuk menjawab masalah-masalah tertentu yang dihadapi bank. Misalnya bank A menghadapi masalah denda ya. Bank ini ingin menerapkan yang namanya denda, tapi dia tidak berani mengeluarkan denda tersebut atau menerapkan denda tersebut karena dia kebingungan terhadap bagaimana prakteknya. Maka dia akan meminta bantuan kepada DPS untuk mengeluarkan fatwa atau opini gitu ya, terkait dengan pendapat DPS tersebut mengenai bagaimana caranya menerapkan denda kepada nasabah yang bayar hutangnya terlambat. Seperti itu ya. Baik, jadi ada 3 hal itu kenapa kok opini itu perlu dikeluarkan. Berikutnya ada yang namanya kajian syariah ya. Selain opini, biasanya opini tersebut selalu didampingi oleh yang namanya kajian syariah. Kecuali kalau opininya hanya bersifat kelengkapan laporan semesteran sebagaimana yang kita bahas dalam pertemuan yang sebelumnya gitu ya, yang mengenai teknis penyusunan laporan. Nah, itu nggak perlu pakai kajian syariah, tapi opini-opini lainnya itu selalu ada kajian syariahnya. Kajian syariah itu apa? Kajian syariah itu adalah rasionalisasi atau argumentasi yang menjadi dasar atas keputusan DPS dalam opini. Jadi, opini itu sifatnya ringkas, sedangkan kajian syariah itu sifatnya panjang. Jadi bisa kita sebutkan bahwa opini itu adalah kesimpulannya kajian syariah kayak gitu ya. Nah, sedangkan formatnya sendiri untuk kajian syariah itu persis dengan format fatwa DSN pada umumnya. Nah, nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini contoh kajian syariah. Memang pada dasarnya tidak ada aturan tertulis mengenai bagaimana format kajian syariah tersebut. Jadi nggak ada aturannya gitu ya. Beda dengan laporan hasil pengawasan yang memang ada formatannya di aturan dari GCG, atau tentang opini yang memang ada aturannya dan ada formatnya. Nah, oleh karena itu biasanya Dewan Pengawas Syariah berijtihad gitu ya untuk membuat kajian syariah ini sesuai dengan formatnya fatwa DSN. Nah, kalau Anda sering baca fatwa DSN itu formatnya persis seperti ini. Di atas kajian syariah Dewan Pengawas Bank apa nomor sekian tentang draft pedoman produk investasi mudharabah muqayyadah, di sini contohnya ya. Pasti ada menimbangnya, mengingatnya, memperhatikan gitu ya. Menimbang itu isinya kenapa kok fatwa ini dikeluarkan gitu ya, bahwa kebutuhan masyarakat terhadap produk mudharabah muqayyadah ini diperlukan. Mengingat itu biasanya isinya dalil-dalil gitu ya yang menjadi dasar akad ini, misalnya surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taraddim minkum. Kemudian ada hadis Nabi tentang mudharabah. Kemudian ada kaidah fikih al-aslu fil muamalah ibaha illa aydu dalil ala khilafihi. Kemudian juga ada fatwa DSN nomor 7 tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah dan seterusnya gitu ya. Ya, intinya yang mengingat ini adalah dalil-dalilnya. Kemudian memperhatikan adalah rapat gitu ya. Kemudian surat permohonan dari dirut, kalau misalnya dirut atau direktur tertentu memohon kajian syariah dan opini gitu ya. Maka di sini kita sebutkan dalam bagian yang memperhatikan. Berikutnya juga ada hasil rapatnya juga disebutkan pada tanggal berapa, pukul berapa,
di ruang mana kayak gitu ya. Berikutnya baru keputusannya, atau di sini bahasanya adalah memberikan kajian. Berdasarkan landasan syariah dan analisis DPS-nya, disampaikan bahwa pada dasarnya adalah produk investasi mudharabah muqayyadah ini sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan syariah dengan beberapa perbaikan kalau ada perbaikannya. Di antaranya di sini kata pembukaan diganti menjadi kata pembukuan, disarankan menjadi disarankan, dan seterusnya ya. Jadi umumnya kalau draftnya itu sudah bagus gitu ya, dan kesalahannya hanya terdapat pada kesalahan ketik, ya kita tulis saja di sini walaupun cuma tipe-tipe kecil seperti itu. Tapi memang kalau ada kesalahan yang sifatnya prinsip, ya justru lebih urgen lagi untuk ditulis. Misalnya mengenai yang biasa kami temukan adalah munculnya kata-kata yang ribawi, seperti debitor, kreditor, itu kan bahasa-bahasa ribawi yang dalam bank syariah sebaiknya nggak dipakai. Itu cukup prinsip ya. Maka untuk di bank syariah itu gantilah posisinya, jangan debitur kreditur tapi menjadi bank dan nasabah seperti itu. Atau sesuaikan saja dengan rukun akadnya, misalnya mudorif dan sohibul mal. Seperti itu yang posisinya lebih kelihatan syariahnya. Kemudian ada tanggal penetapan ya, dan ada jangan lupa tanda tangan anggota DPS-nya dan ketua DPS-nya. Jadi seperti itu saja kajian syariahnya. Formatnya hampir persis seperti fatwa DSN pada umumnya. Jadi kalian tinggal cek aja fatwa DSN, itu pasti persis formatnya seperti ini. Nah, bagaimana dengan opini? Nah, untuk opini itu sudah ada aturannya, yaitu Surat Edaran BI nomor 36 tahun 2015 tentang produk dan aktivitas Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah. Nah, di sini formatnya jadi bentuknya sama seperti hampir laporan pengawasan ya. Ada nomor, keterangan, dan opini. Jadi yang diisi cukup yang bagian opininya saja. Sedangkan nomor dan keterangan itu sudah formatan dari aturannya. Nama produk, kalau dia adalah produk aktivitas, artinya produk yang sudah existing, tinggal sebutkan di situ produknya apa. Tapi kalau dia produk baru, ya berarti tinggal dicoret saja gitu ya. Nah, kemudian cara mengisinya kita lihat di slide sebelahnya. Nah, untuk nomor 1 tinggal diisi iya dan tidak ya. Jadi ini tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa opini DPS pada dasarnya adalah ringkasan dari kajian syariah yang isinya cuma iya atau tidak, sesuai atau tidak sesuai dengan syariah, dan ya simpel sekali gitu ya isiannya. Jadi sangat ringkas. Nomor 1 diisi iya dan tidak. Apa nomor 1 itu? Produk dan aktivitas baru berdasarkan pada fatwa DSN MUI. Kalau iya ya tinggal tulis iya, kalau tidak berarti mungkin belum ada fatwanya gitu ya. Ya tinggal kalian tulis saja tidak, seperti itu. Kemudian nomor 2. Nomor 2 tinggal ditulis sesuai atau kurang sesuai atau tidak sesuai. Pertanyaannya, apakah akad yang digunakan dan pemenuhan unsur-unsur dalam akad yang digunakan sudah sesuai dengan fatwa DSN? Kalau sesuai ya tinggal tulis sesuai dan begitu seterusnya gitu ya. Kalau kurang sesuai ya tinggal tulis aja kurang sesuai. Begitu seterusnya sampai yang bagian E gitu ya. Kemudian untuk nomor 3 tinggal tulis sesuai syariah atau kurang sesuai atau tidak sesuai. Sama ya. Nomor 3, 4, dan 2 itu pada prinsipnya sama. Tinggal tulis saja apakah SOP produk atau aktivitas tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah. Sesuai, tinggal tulis sesuai. Kemudian nomor 4, hasil kaji ulang terhadap konsep akad, aplikasi atau formulir terkait dengan pemenuhan prinsip syariah apakah sudah sesuai, ya tinggal tulis sesuai atau tidak sesuai. Dan terakhir diisi dengan kesimpulan yang sifatnya naratif ya. Kesimpulan ini ya bisa disebutkan, mungkin kalau ada kesalahan kecil tuliskan di sini sedikit gitu ya. Tapi kalau sudah sempurna tinggal disebutkan aja kesimpulannya bahwa produk atau aktivitas yang bersangkutan sudah sesuai dengan prinsip syariah yang disebutkan dalam fatwa DSN nomor sekian, nomor tahun sekian. Udah simpel aja. Tempatnya di mana, tanggal bulan tahun disebutkan, dan tinggal tanda tangan Dewan Pengawas Syariahnya. Jadi justru lebih simpel di opininya karena tinggal isi bagian opini ini saja. Sedangkan di keterangan itu nggak perlu repot-repot diganti-ganti ya. Itu karena sudah sesuai dengan apa yang diinginkan dalam Surat Edaran BI nomor 36 tahun 2015 tersebut. Jadi yang ini justru lebih simpel daripada kajian syariahnya. Dalam kajian syariah
itu cukup ribet, terutama dalam hal dalil ya. Nah, ini biasanya diserahkan juga kepada sekretaris DPS-nya untuk mengisi dalilnya apa, memperhatikannya apa, seperti itu ya. Dan ya biasanya kita tinggal lihat kepada fatwa DSN ya. Tentang mudharabah misalnya, kalau tadi mudharabah muqayyadah, maka tinggal dicek di fatwa DSN tentang mudharabah dan tinggal dikopas aja isi dalil-dalilnya supaya nggak ribet memikirkan sendiri ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai format atau teknis penyusunan opini. Jadi simple, di sini cuma ada dua. Yang pertama kajian syariah yang formatnya persis dengan fatwa DSN, dan yang kedua adalah opini yang tinggal diisi kolom kanannya saja. Simple sekali ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.